Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mama Dehanya. Wah, udah berapa lama ini aku tidak upload video untuk YouTube ya. Sebenarnya ini kangen banget buat video, bikin video gitu, record bahkan sampai voice over sekarang pun sebenarnya kangen banget ya. Tapi karena beberapa minggu ini kan masih sibuk urusan pindahan yang memang semuanya itu diurus sendiri gitu kan, mulai dari pindahannya, terus sambil ngasuh anak-anak kan. Walaupun Pak suami memang WFH gitu ya, masih kerja di rumah, tapi yang namanya jam kerja juga nggak bisa diganggu gitu moms. Nah jadi aku tuh tidak punya wilayah untuk bikin video, untuk bikin konten kayak gitu. Cuman ini sebelum pindahan aku sempatin dulu untuk belanja bulanan seperti biasa, karena nanti agak susah kalau misalkan belanja bulanannya sebelum pada saat rumahnya udah pindah atau kita semua udah pindah gitu. Karena kan masih baru ya, belum tahu buat beli ini di mana, beli itu di mana gitu. Oh ya, buat momi semua nih, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya moms ya, dalam lindungan Allah, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin. Jadi ini aku belanja masih deket sama rumah aku yang lama ya gitu. Jadi sambil urus ini itu kemarin sempat disempatkan juga untuk belanja seperlunya aja. Dan aku juga masih pakai baju rumahan gitu, memang sekalian langsung beberes atau nyicil-nyicil pindahan gitu. Dan kebetulan juga memang malam kita ini belanja buru-buru banget karena supermarketnya sudah mau tutup gitu. Dan biasanya kalau kita tuh belanja terburu-buru seperti ini, pasti kadang-kadang suka lupa ya beli ini, lupa beli itu. Nah, disinilah pentingnya kita bawa catatan sebelum belanja, supaya nanti konsentrasi belanjanya nggak buyar gitu ya moms. Jadi ini aku belanja seperlunya aja yang bakal dipakai untuk sebulan ke depan aja. Dan memang belanjanya juga sedikit karena stok dari bulan-bulan lalu juga masih ada, kayak Superpel, kayak perlengkapan yang lain lah, pokoknya masih ada. Jadi penting banget kalau misalkan kita sebelum belanja itu cek-cek dulu barang-barang yang memang masih ada stoknya di rumah, biar nanti barang yang kita punya itu nggak double gitu loh. Masih sama dengan waktu-waktu sebelumnya. Untuk nasi goreng itu aku selalu pakai bumbu nasi goreng instan gini loh moms. Nanti bakal ditambahkan sama bawang-bawangan gitu ya buat ditumis. Terus soal kecapan itu paling wajib banget ada di rumah. Walaupun aku sendiri orang Sumatera yang notaben sukanya tuh pedes, gurih gitu, cuman suami dan anak-anak tuh lebih suka makanan yang manis. Jadi memang harus selalu stok untuk kecap-kecapan atau untuk saus-sausan kayak gitu. Nah kalau momis nih tipe keluarganya gimana nih moms? Suka yang gurih-gurih yang pedas atau suka yang manis nih? Boleh dong komen buat seru-seruan di kolom komentar. Nah aku belanja ini pada saat murah, minyak lagi dapat subsidi gitu ya dari pemerintah, yang masih harganya tuh nggak melangit banget ya. Cuman kan memang langka ya moms, di toko-toko tuh, di supermarket itu jarang banget diketemuin. Di Indomaret, di Alfamart juga nggak ada. Tapi di daerahku, di sekitar rumahku itu banyak banget rumah-rumah yang rumahan biasa yang tiba-tiba buka warung dadakan yang jualannya itu adalah tisu sama minyak goreng, dan harganya itu pada saat aku beli itu adalah 38.000. Karena kondisinya masih langka, walaupun masih harga di subsidi pemerintah 28.000, sedangkan aku belinya 38.000, ya mau nggak mau kita harus beli ya buat masak. Dan aku beli dua pouch yang ukuran 2 liter, dan ternyata sekarang masya Allah harga minyak ya moms ya sampai 2 kali lipat dari harga biasanya. Kalau momis gimana nih, kebagian minyak murah atau minyak yang sudah naik sekarang nih minyak gorengnya? Oke, belanjanya sudah selesai. Ini benar-benar diburu-buru banget sampai dipanggil-panggilin sama petugas-petugasnya untuk selesai belanja. Karena ini adalah pengunjung terakhir kali ya.
Jadi aku diburu-buru gitu sama petugasnya buat cepat segera gitu. Dan alhamdulillah total belanja aku ini hanya di bawah 300 ribuan gitu, dari budget 450 ribu. Aku bayarnya ini pakai transfer melalui kartu suami, karena seharusnya kan aku tuh punya uang cash ya untuk belanja bulanan. Karena ini aku nggak bawa dompet, jadi aku pinjam dulu uang suami. Nah, kalau buat momis nih, kalau misalkan kasusnya sama kayak aku, biasanya itu tuh dibelanjain suami atau nanti bakal diganti nih uangnya untuk belanja. Kalau aku sih diganti ya moms, karena kan kita punya komitmen ya untuk ngatur keuangan ini. Masalahnya itu bukan pelit sih, bukan perhitungan, tapi kan kita punya yang namanya budgeting yang memang harus kita patuhi gitu loh. Kalaupun nih memang suami ngasih aku secara free untuk belanja bulanan ini, mungkin budgetnya itu bakal aku masukkan ke alokasi budget yang lain. Misalkan untuk kebutuhan makan di luar, untuk kebutuhan anak-anak, kebutuhan liburan, kurang lebih seperti itu. Tapi semuanya kembali lagi ya ke masing-masing bagaimana cara mengelola keuangannya. Semuanya nggak ada ilmu yang eksak atau yang pasti banget, karena kan semua dikondisikan lagi sama kebutuhan kita, sama prioritas, sama pertimbangan yang lain-lain gitu. Oke, ini sudah pindahan ya dari rumah aku yang lama ke yang baru. Jadi semuanya itu kan serba repot ya, diurus sendiri. Di sini waktunya aku untuk menghitung berapa sih pengeluaran aku yang sudah aku keluarkan untuk biaya pindahan gitu. Karena kan sebelumnya aku hanya membudgetkan untuk biaya angkat barang pindahan dan biaya servis AC saja. Sedangkan dari pindahan itu masih banyak lagi embel-embel yang lainnya. Nah, kira-kira bagaimana sih bisa mengcover semua itu? Dari embel-embelan itu kan kadang-kadang juga nggak sedikit ya moms, ada juga nilainya yang agak besar, dan banyak banget pengeluaran-pengeluaran tak terduganya. Pos pertama yang aku cek pasti adalah budget untuk atap dapur atau renovasi dapur ya moms ya, karena ini adalah pos bintang utama buat aku sekarang. Dan beberapa kali juga aku sering nyomot untuk kebutuhan dapur ini buat keperluan-keperluan yang lainnya. Jadi hal yang harus dievaluasi adalah untuk atap dapur. Nah, selama pindahan itu aku memakai biaya atap dapur atau biaya renovasi. Hasil tabungan renovasi dapur ini kurang lebih 1.650.000. Apa aja di sana tuh banyak banget pengeluaran-pengeluaran tak terduga yang aku pakai untuk renovasi atap dapur. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya, aku nge-share ini tuh bukan sama sekali bermaksud untuk ria, bukan bermaksud untuk pamer, tapi hanya sebatas sharing. Karena banyak juga momis yang tanyain bagaimana sih bisa kelola keuangan dalam situasinya itu berantakan, contohnya seperti kasus aku sekarang gitu. Jadi ambil saja sisi positifnya, ambil saja hikmahnya, jangan diterima mentah-mentah atau diterima semua ya moms ya, karena kan semua yang aku sampaikan belum tentu benar atau belum tentu cocok juga untuk diaplikasikan ke momis. Dari sinking funds atap dapur totalnya 1.650.000 itu aku pakai untuk apa saja gitu loh. Nah, pada saat gajian aku hanya mengalokasikan untuk servis AC saja yang nilainya itu cuma 100.000. Sebenarnya kan untuk cuci atau servis AC itu cuma 70.000 ya biasanya moms. Aku kira untuk pencopotan perintilan AC itu untuk pindahan hanya kurang lebih ya 150-an gitu kan. Jadi bisa di cover sama dana tak terduga. Jadi makanya aku nggak bikin budget untuk bongkar AC. Apalagi untuk pasang AC itu aku tidak bikin budgetnya. Ternyata qadarullah untuk masalah per AC-an ini tuh budgetnya bengkak banget karena ada perintilan atau suku cadang yang harus diganti, sehingga untuk budget renovasi dapur itu mau nggak mau uangnya diambil dulu untuk biaya per AC-an ini.
Selebihnya untuk biaya renovasi dapur ini, sinking funds renovasi dapur ini kepake untuk biaya konsumsi pindahan, angkut puing pekerjaan dapur ya, pokoknya pekerjaan-pekerjaan tukang kayak gitu. Karena kurang lebih hampir seminggu itu aku nggak bisa masak, nggak bisa banget karena dapurnya nggak bisa dipakai dan ruangan untuk masak pun dipakai untuk barang-barang yang lain. Ya mau nggak mau harus pesan makanan atau makan di luar kayak gitu. Cuman aku sama sekali tidak menggubris dana darurat ya, karena menurut aku ini tuh belum darurat banget yang harus aku pakai gitu loh moms. Mungkin bebas sih kalau momis dalam kondisi atau situasi seperti aku mungkin bisa saja memakai dana darurat. Cuman aku masih bisa mengakalkan atau mengambil dana dari budget yang ini. Yang penting intinya adalah dicatat gitu moms. Catatan itu adalah penting, catatan itu adalah kunci supaya keuangan kita rapi, supaya bisa yang namanya kita tuh nggak berhutang ke sana kemari, tapi cukup hutangannya itu dari tabungan kita aja. Mau tabungannya sedikit, mau tabungannya yang banyak, yang penting diutamakan dulu dari aset atau kepunyaan kita gitu ya moms, dibanding kita harus meminjam ke sana kemari. Walaupun beberapa waktu aku nggak sempat masak, tapi seenggaknya aku bisa masak nasi. Jadi lauknya aku bisa beli gitu sesuai dengan budget yang aku punya, yaitu belanja mingguan. Nah belanja mingguan itu nggak bisa dibeliin sayur, aku beliin lauk pauk untuk makan gitu untuk satu keluarga. Dan alhamdulillah bisa tercover ya moms. Walaupun sempat hektik, walaupun sempat kacau gitu ya keuangan, diusahakan banget untuk tidak menghindar, diusahakan banget yang namanya boncos itu kita jangan langsung males, jangan langsung menyerah atau mager gitu ya moms ya. Karena kan kita harus hadapi kan gitu, karena posisi ini tuh pasti bakal terjadi, mau sekarang mau kapanpun pasti yang akan ada waktunya kacau keuangan. Karena kan situasi kita nggak selalu flat gitu ya, nggak selalu yang ada di rumah, kadang-kadang kita juga bisa sakit atau punya kebutuhan-kebutuhan penting yang tak terduga yang mengharuskan kita untuk mengambil dari budget yang lain. Nggak ada salahnya juga gitu kan, selama kita punya catatannya, nanti kalau ada rezekinya nanti bisa kita ganti uangnya. Tapi catat dulu ini tuh sebagai hutang dalam tanda kutip ya, hutang kepada tabungan kita sendiri yang harus memang kita ganti. Karena buat aku pribadi, buku catatan keuangan kayak gini tuh seperti diary gitu ya moms ya, yang memang suka aku buka-buka, suka aku cek-cek gitu ya. Jadi di sini aku selipkan notes untuk beberapa catatan yang memang harus aku ingat-ingat gitu ya. Memang harus aku nanti dievaluasi untuk diperbaiki lagi gitu. Jadi aku tulis sedikit notes, beberapa notes. Di antaranya aku tulis banyak banget biaya pindahan ini tuh terpakai untuk dana konsumsi, karena kan di rumah nggak bisa masak. Terus yang kedua, banyak pengeluaran tak terduga yang dimana aku sendiri tidak membuat budget untuk pengeluaran tersebut, jadi uangnya lebih banyak diambil dari biaya renovasi rumah ini. Terus aku juga bikin notes untuk tingkatkan tabungan renovasi rumah untuk pelunasan pekerjaan borongan, karena untuk pekerjaan borongan ini kan sudah mau mepet selesai gitu ya, yang memang harus dibayar gitu kan, kewajiban saatnya aku membayar kewajiban aku sebagai pemborong gitu. Aku juga tulis sebagai pengingat untuk selalu mendahulukan kebutuhan dibanding keinginan. Terus jangan suka latah gitu untuk membeli kebutuhan rumah, karena memang aku selama pernikahan itu jarang banget beli apapun perintilan rumah gitu kan. Karena memang kita tuh masih nomaden tuh, suka pindah-pindah. Jadi jangan sampai aku tuh latah untuk membeli barang ini barang itu yang fungsinya itu masih belum begitu penting buat aku pribadi dan keluarga. Bikin pengingat seperti ini tuh buat aku ngefek banget ya, karena aku orangnya tuh lebih suka menulis dan
langsung teringat dan terngiang-ngiang gitu di dalam kepala. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa memberikan efek untuk perilaku konsumsi aku untuk masa depan ya. Ya kurang lebih begitulah ya moms ya. Intinya pada saat kita punya keuangan tak terduga, sebisa mungkin tuh kita manfaatkan aset, kita manfaatkan tabungan yang kita punya dulu nih, dibanding kita harus minjam, harus pay later dulu kemana-mana gitu kan. Sebisa mungkin kita maksimalkan, kita optimalkan dengan apa yang kita punya. Kemudian juga untuk perintilan dapur itu aku juga nggak memaksakan untuk beli ini beli itu, pakai apa yang ada aja dulu. Terus aku juga bakal fokus nanti untuk mengisi sinking funds dapur yang sudah lama banget aku impi-impikan, yang sudah lama banget aku mulai tabung gitu. Kalau nggak gini kan takutnya bakal pay later, bakal pakai uang yang lain gitu kan. Mending dibikin tabungan walaupun receh, walaupun nominalnya itu nggak begitu banyak, tapi diusahakan ditabung dulu atau dibudgetkan dulu lah sebelum kita ngebeli. Oke, sekian dulu ya dari aku, semoga memberikan manfaat ya buat momis. Aku minta maaf ya moms ya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.